Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita bakal selami bab 6 yang fokusnya soal minat. Ini penting banget kan, sebagai percikan awal buat apa yang kita sebut passion dan ketekunan atau grit. Kita kan sering banget ya dengar nasihat, ikuti passionmu. Kayak Will Shorts tuh, editor teka-teki NYT. Kedengarannya bagus sih nasihat itu, inspiratif. Iya, bagus banget. Tapi realitanya gimana? Ada data Gallup nih. Ternyata, ya ampun, 87% pekerja global itu ngerasa nggak engage sama kerjaannya. Wow, tinggi juga ya angkanya. Hampir 9 dari 10 orang. Banget. Jadi bab ini kayak nantang kita mikir, jangan-jangan kuncinya bukan nemuin passion instant gitu ya, tapi lebih ke ngembangin seiring waktu. Tepat sekali. Pembahasan kali ini memang mengupas gimana sih minat itu sebetulnya bertumbuh. Dan riset juga nunjukin kok kalau minat pribadi itu sejalan sama kerjaan, wah, kepuasan kerja naik, performa juga. Kebahagiaan juga katanya ya. Ya, kebahagiaan secara umum juga ikut naik. Tapi, nah ini penting, prosesnya itu bukan kayak kita pasif nunggu takdir minat kita datang gitu aja. Oke, bukan nyari harta karun ya? Bukan. Ini lebih kayak, ya membangun sesuatu, proses yang aktif. Mari deh kita telusuri bareng-bareng gimana minat itu bisa tumbuh dari awal banget sampai akhirnya mendalam, pakai wawasan dari bab 6 ini. Nah, soal mitos dan realitas nih. Banyak yang bayangin passion itu kayak, wah dapat ilham, tiba-tiba aja gitu muncul. Padahal kenyataannya sering beda ya. Betul. Realitasnya sering lebih bertahap. Coba deh, lihat Julia Child. Dia baru nemu cinta sama masak itu di usia 30-an loh, setelah nyoba macam-macam. Oh iya bener, bukan dari kecil ya. Bukan. Atau Rowdy Gaines pernah pro. Dia juga nyoba banyak olahraga lain dulu sebelum akhirnya fokus ke renang. Itu pun nggak langsung klik. Ada analogi bagus dari psikolog Barry Schwartz. Dia bilang, ngarepin cinta pada pandangan pertama sama karir itu nggak realistis. Kayak nyari jodoh aja. Haha, iya juga ya. Ketertarikan yang mendalam itu seringnya baru tumbuh setelah kita terlibat cukup lama. Jadi ini lebih soal pengembangan, bukan sekedar penemuan. Oke, jadi kalau ini soal pengembangan, gimana persisnya prosesnya berjalan? Mulainya dari mana? Nah, biasanya dimulai dari fase penemuan. Dan ini seringkali nggak terduga, kayak kebetulan gitu. Contohnya? Mungkin kayak cerita pembuat keramik Warren McKenzie. Dia itu masuk kelas keramik cuma karena kelas melukis yang dia mau udah penuh. Oh, jadi karena kepepet ya? Bisa dibilang gitu, tapi kebetulan itu jadi titik awal minatnya. Terus, abis nemu percikan awal itu gimana lanjutannya? Nah, disinilah perlu fase pengembangan aktif. Jadi nggak berhenti di, oh menarik, tapi ada rasa ingin tahu yang terus dipupuk. Mulai cari tahu lebih banyak. Kayak Mackenzie tadi, dia baca buku Bernard Leach, terus sampai magang segala. Intinya, interaksi terus-menerus sama bidang itu. Jadi ada usaha aktif ya? Betul. Di fase inilah biasanya minat vokasional, ketertarikan sama jenis pekerjaan tertentu mulai kelihatan bentuknya. Seringnya sih pas usia SMP gitu. Tapi ya belum tentu langsung jadi passion matang juga saat itu. Berarti lingkungan sekitar juga pasti ngaruh banget ya di sini. Kayak orang tua, guru. Oh, krusial banget. Orang tua, guru, teman-teman itu bisa jadi sumber stimulasi, info, dan yang penting juga umpan balik positif. Contohnya Koki McFatry. Neneknya dukung, dia nemu teman-teman yang asyik di dapur, orang tuanya juga apresiasi. Itu semua ngebantu. Jadi ada semacam ekosistem pendukung gitu ya? Iya, penelitiannya Benjamin Bloom soal pengembangan talenta juga nunjukin peran guru-guru awal yang hangat, suportif, mereka bikin proses belajar itu jadi menyenangkan. Terus, otonomi juga penting. Kasih ruang buat anak milih apa yang dia suka itu bisa ningkatin motivasi dari dalam diri. Cerita dukungan orang tua ini menarik sih. Kayak ibunya Will Shortz itu ya. Nggak cuma, oh anakku suka teka-teki, tapi benar-benar aktif nyariin program kuliah unik. Iya, sampai bisa bikin jurusan sendiri, enigmatologi. Itu luar biasa sih. Atau ibunya Jeff Bezos, Jackie, itu juga contoh bagus. Dia dukung banget rasa ingin tahu Jeff dari kecil, sampai rela bantuin bongkar tempat tidur cuma karena Jeff pengen eksperimen bikin kasur besar. Intinya kan didengerin dan dirawat ya, percikan minatnya itu. Nah, setelah berkembang, ada fase lagi yang penting, pendalaman. Ini yang ngebedain orang-orang dengan grit tinggi. Mereka nggak berhenti pas sudah suka aja,
tapi terus belajar, nemuin hal baru, nuansa baru di bidang yang sama walau udah bertahun-tahun. Jadi nggak gampang bosen ya? Tepat, karena selalu ada lapisan baru buat dieksplorasi. Ada komitmen aktif buat terus gali lebih dalam. Oke, jadi menggali lebih dalam bukan cuma bertahan ya. Poin bagus. Berarti pesannya buat Anda yang mungkin ngerasa minatnya gampang ganti-ganti nih, jangan takut buat nyoba dan eksperimen. Betul. Ini bukan soal nyari satu jawaban yang paling benar gitu ya, tapi lebih ke nemuin arah yang rasanya oke buat mulai dikembangin. Oke deh, kalau kita coba rangkum nih ya, poin utama dari obrolan kita hari ini. Minat itu bukan sesuatu yang pasif kita temukan. Tapi sesuatu yang perlu kita ya secara aktif kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita dalami terus seiring waktu. Perlu penasaran, perlu usaha, perlu dukungan juga. Bener banget. Mulainya dari percikan kecil, terus dikembangin lewat pengalaman, belajar. Dan kalau dirawat terus, bisa jadi pendalaman seumur hidup. Analogi Barry Schwartz tadi pas banget sih. Kayak bangun hubungan. Bukan cuma jatuh cinta pandangan pertama. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan nih. Seberapa sering sih tekanan buat buru-buru nemu passion yang sempurna itu malah bikin kita jadi ragu buat ya sekedar mulai aja. Buat nyoba hal baru, buat ngebiarin minat itu tumbuh alami. Dan gimana caranya Anda bisa lebih proaktif lagi buat ngerawat percikan-percikan minat di diri Anda sendiri. Atau mungkin di orang lain di sekitar Anda. Coba dipikirkan ya.